Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 3, kelas 2D, program studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas atau menjelaskan mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan ekonomi. Kelompok kami beranggotakan Ahmad Musrif Yusir Fahmi, Aisyah Namaratullah, Alfar Nuril Hidayat, Arta Budiarti, Bima Chandra Setiawan, Catherine Handiah Pramesti, dan Della Alisa Putri. Oh ya, sebelum masuk ke materi, jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Pertama, kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Apa sih pertumbuhan ekonomi itu? Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah ekonomi jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi yang pesat merupakan fenomena penting yang dialami dunia semenjak 2 abad belakangan ini. Dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perubahan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pada masa sebelumnya, kuda dan beberapa binatang peliharaan lain merupakan tenaga penarik utama bagi alat pengangkut. Pada masa kini, keadaan sudah jauh berbeda. Kemampuan manusia untuk pergi ke bulan dan menciptakan komputer yang canggih merupakan contoh yang nyata dari betapa manusia telah jauh mengalami kemajuan sejak 2-3 abad yang lalu. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makroekonomi jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat dari adanya pertambahan penduduk. Pengalaman kerja yang bertambah, serta pendidikan yang menambah keterampilan mereka. Teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang. Penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan. Secara umum, pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif atau quantitative change, dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output per kapita. Teori pertumbuhan ekonomi klasik. Menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik, ada 4 faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok barang-barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walau menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi bergantung pada banyak faktor, ahli-ahli ekonomi klasik menitikberatkan perhatiannya pada pengaruh pertambahan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan mereka, dimisalkan luas tanah dan kekayaan alam adalah tetap jumlahnya, dan tingkat teknologi tidak mengalami perubahan. Berdasarkan pada pemisalan ini, selanjutnya dianalisis bagaimana pengaruh pertambahan penduduk kepada tingkat produksi nasional dan pendapatan. Teori Schumpeter.
Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri. Pembangunan ekonomi adalah kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dilakukan oleh para wira swasta. Inovasi ini berarti perbaikan teknologi dalam arti luar, misalnya penemuan produk baru, pembukaan pasar baru, dan sebagainya. Teori Harrod-Domar mengemukakan syarat-syarat yang diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dapat tumbuh dan berkembang dengan mantap atau steady growth. Dalam jangka panjang di dalam pertumbuhan ekonomi, mantap semua variabel seperti output, tabungan, investasi, dan kemajuan teknologi. Masing-masing tumbuh secara konstan atau pada laju yang lurus secara eksponensial. Teori pertumbuhan ekonomi Solow. Teori ini menyatakan pertumbuhan ekonomi tergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi. Ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tersebut. 1. Faktor pertumbuhan modal. 2. Faktor pertumbuhan penduduk. 3. Faktor pertumbuhan teknologi. Pertumbuhan ekonomi Rostow. Teori ekonomi terdiri atas beberapa tahap: perekonomian tradisional, perekonomian menuju kedewasaan, perekonomian menuju transisi, perekonomian dengan tingkat, perekonomian lepas landas konsumsi yang tinggi. Faktor-faktor menentukan pertumbuhan ekonomi. Ada 2 hal esensial yang harus dilakukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi adalah: yang pertama, sumber-sumber yang harus digunakan secara lebih efisien. Ini berarti tidak boleh ada sumber-sumber menganggur dan alokasi penggunaannya kurang efisien. Yang kedua, penawaran atau jumlah sumber-sumber atau elemen-elemen pertumbuhan tersebut haruslah diusahakan pertambahannya. Elemen-elemen yang memacu pertumbuhan ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Elemen ini meliputi luasnya tanah, sumber mineral, tambang, iklim, dan lain-lain. Beberapa negara sedang berkembang sangat miskin akan sumber-sumber alam. Sedikitnya, sumber-sumber alam yang dimiliki merupakan kendala cukup serius. Dibandingkan dengan sedikitnya kuantitas serta rendahnya persediaan kapital dan sumber tenaga manusia, maka kendala sumber alam lebih serius. Kedua, faktor sumber daya manusia. Masalah di bidang sumber daya manusia yang dihadapi oleh negara-negara sedang berkembang pada umumnya adalah terlalu banyaknya jumlah penduduk, pendaya gunaannya rendah, dan kualitas sumber-sumber daya tenaga kerja sangat rendah. Sumber tenaga kerja juga faktor yang sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi. Cepat lambatnya pertumbuhan ekonomi tergantung sejauh mana sumber daya manusianya selaku subjek penggerak memiliki kompetensi yang memadai untuk melakukan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ketiga, faktor ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat mendorong adanya percepatan proses pembangunan. Pergantian pola kerja yang semula menggunakan tangan manusia digantikan oleh mesin-mesin canggih berdampak kepada aspek efisiensi, kualitas, dan kuantitas serangkaian aktivitas pembangunan ekonomi yang dilakukan pada akhirnya berakibat pada percepatan laju pertumbuhan perekonomian. Keempat, faktor budaya. Faktor budaya memberikan dampak tersendiri terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan. Faktor ini dapat berfungsi sebagai pembangkit atau pendorong proses pembangunan, tetapi dapat juga menjadi penghambat pembangunan. Budaya yang dapat mendorong pembangunan diantaranya sikap kerja keras dan kerja cerdas, jujur, ulet, dan sebagainya. Adapun budaya yang dapat menghambat proses pembangunan diantaranya sikap anarki, egois,
boros, dan lain-lain. Kelima, faktor sumber daya modal. Sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola SDA atau sumber daya alam dan meningkatkan kualitas iptek. Sumber daya modal berupa alat atau barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi, karena barang-barang modal juga dapat meningkatkan produktivitas. Kesenjangan ekonomi. Kemiskinan. Seperti yang kita ketahui bersama, kemiskinan bukan lagi hal yang biasa bagi Indonesia. Masalah kemiskinan setiap tahun menjadi pembicaraan yang hangat, dan selalu saja sulit untuk mengentaskannya secara maksimal. Walaupun pemerintah mengatakan angka kemiskinan di Indonesia tahun 2011 ini berkurang, namun tampaknya itu hanyalah sebuah angka. Nyatanya, masih banyak kasus-kasus yang muncul berlandaskan masalah ekonomi. Kesenjangan pendapatan menjadi salah satu masalah perekonomian yang terjadi. Mungkin kesenjangan pendapatan dinilai sebagai hal yang harfiah, merupakan hal yang biasa. Namun, kesenjangan pendapatan di Indonesia ini sangatlah jelas terlihat. Yang kaya semakin kaya, dan yang miskin semakin miskin. Jasa-jasa petani dan pedagang tidak dihargai sebagaimana mestinya. Di Jepang, petani sangat dihargai. Maka dari itu, di sana pendapatan atau gaji mereka besar. Petani yang harusnya hidup makmur, di Indonesia justru hidup melarat. Petani menanam di sawah milik mereka sendiri, tapi mereka masih harus membeli beras. Berikut akan dibahas lebih lanjut mengenai permasalahan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan. Konsep dan definisi. Kesenjangan ekonomi adalah sebuah keadaan di mana terjadinya ketimpangan penghasilan antara masyarakat kelas atas dan kelas bawah sangat tinggi. Sedangkan kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan. Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif. Kemiskinan relatif ini suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan yang biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. Sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ini derajat dari kemiskinan di bawah, di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Pembahasan selanjutnya yaitu membahas tentang beberapa indikator kesenjangan dan kemiskinan. Yang pertama ada indikator kesenjangan. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang dibagi ke dalam dua kelompok pendekatan, yakni axiomatic dan stochastic dominance. Yang sering digunakan dalam literatur adalah dari kelompok pendekatan pertama dengan 3 alat ukur, yaitu the generalized entropy, yang kedua ukuran Atkinson, dan yang ketiga koefisien Gini. Yang paling sering dipakai yaitu koefisien Gini. Nilai koefisien Gini berada pada selang 0 sampai dengan 1. Bila 0 dibagi kemerataan sempurna, yang artinya setiap orang mendapat porsi yang sama dari pendapatan. Dan bila 1 dibagi ketidakmerataan yang sempurna dalam pembagian pendapatan. Yang kedua ada indikator kemiskinan. Batas garis kemiskinan yang digunakan setiap negara ternyata berbeda-beda.
Ini disebabkan karena adanya perbedaan lokasi dan standar kebutuhan hidup. Badan Pusat Statistik atau BPS menggunakan batas miskin dari besarnya rupiah yang dibelanjakan per kapita sebulan untuk memenuhi kebutuhan minimum makanan dan bukan makanan. Untuk kebutuhan minimum makanan digunakan patokan 2100 kalori per hari, sedangkan pengeluaran kebutuhan minimum bukan makanan meliputi pengeluaran untuk perumahan, sandang, serta aneka barang dan jasa. Dengan kata lain, BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (Basic Need Approach) dan pendekatan Head Count Index. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan. Dalam metode BPS, kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Sedangkan Head Count Index merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah batas yang disebut garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non-makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari dua komponen, yaitu garis kemiskinan makanan atau food line dan garis kemiskinan non-makanan atau non-food line. Ada sejumlah cara untuk mengukur tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan yang sering digunakan, yaitu yang pertama ada kurva Lorenz, menggambarkan distribusi kumulatif pendapatan nasional di kalangan-kalangan lapisan penduduk secara kumulatif pula. Kurva ini terletak di dalam sebuah bucur sangkar yang sisi tegaknya melambangkan persentase kumulatif pendapatan nasional, sedangkan sisi datarnya mewakili persentase kumulatif penduduk. Kurva Lorenz yang semakin dekat ke diagonal atau semakin lurus menyiratkan distribusi pendapatan nasional yang semakin merata. Sebaliknya, jika kurva Lorenz semakin jauh dari diagonal, maka ia mencerminkan keadaan yang semakin buruk. Selanjutnya, yang kedua ada koefisien Gini. Koefisien Gini adalah suatu koefisien yang berkisar dari angka 0 hingga 1, menjelaskan kadar kemerataan atau ketimbangan distribusi pendapatan nasional. Semakin kecil atau semakin mendekati 0 koefisiennya, pertanda semakin baik atau merata distribusi. Begitu pula untuk sebaliknya. Pengukuran kemiskinan. Yang pertama, kemiskinan relatif. Konsep yang mengacu pada garis kemiskinan, yakni ukuran kesenjangan dalam distribusi pendapatan. Kedua, kemiskinan relatif, proporsi dari tingkat pendapatan rata-rata. Yang ketiga, kemiskinan absolut atau ekstrim. Konsep yang tidak mengacu pada garis kemiskinan, yakni derajat kemiskinan di bawah di mana kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak terpenuhi. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup: pertama, gambaran kekurangan materi yang biasanya mencakup kebutuhan pangan sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang dan pelayanan dasar. Kedua, gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkucilan sosial biasanya disebabkan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Yang ketiga, gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna memadai di sini sangat berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia. Penyebab kemiskinan. Kemiskinan banyak dihubungkan dengan: yang pertama, penyebab individual atau patologis yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku pilihan atau kemampuan dari si miskin. Penyebab keluarga yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Yang kedua, penyebab subbudaya atau subkultural yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Yang ketiga, penyebab agensi yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Yang keempat, penyebab struktural
yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial. Menghilangkan kemiskinan. Tanggapan utama terhadap kemiskinan adalah bantuan kemiskinan atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain. Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Distribusi pendapatan. Studi-studi mengenai distribusi pendapatan di Indonesia pada umumnya menggunakan data BPS mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional. Data pengeluaran konsumsi dipakai sebagai suatu pendekatan atau proksi untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat. Walaupun diakui bahwa cara ini sebenarnya mempunyai suatu kelemahan yang serius, data pengeluaran konsumsi bisa memberikan informasi yang tidak tepat mengenai pendapatan atau tidak mencerminkan tingkat pendapatan yang sebenarnya. Akan tetapi, karena pengumpulan data pendapatan di Indonesia seperti di banyak LCDS lainnya masih relatif sulit, salah satunya karena banyak rumah tangga atau individu yang bekerja di sektor informal atau tidak menentu, maka penggunaan data pengeluaran konsumsi rumah tangga dianggap sebagai salah satu alternatif. Kebijakan anti kemiskinan. Kebijakan anti kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia seperti Bank Dunia, ADB, ILO, UNDP, dan lain sebagainya. Untuk mendukung strategi yang tepat dalam memerangi kemiskinan, diperlukan intervensi-intervensi pemerintah yang sesuai dengan sasaran atau tujuan. Perantaranya dapat dibagi menurut waktu, yaitu intervensi jangka pendek berupa pembangunan sektor pertanian, usaha kecil, dan ekonomi pedesaan, manajemen lingkungan, dan SDA, pembangunan transportasi, komunikasi, energi, dan keuangan, peningkatan keikutsertaan masyarakat sepenuhnya dalam pembangunan, peningkatan proteksi sosial. Intervensi jangka menengah dan panjang berupa pembangunan atau penguatan sektor usaha, kerjasama regional, manajemen pengeluaran pemerintah, APBN dan administrasi, desentralisasi, pendidikan dan kesehatan, penyediaan air bersih dan pembangunan perkotaan, pembagian tanah pertanian yang merata. Dampak kemiskinan. Dampak dari kemiskinan terhadap masyarakat umumnya begitu banyak dan kompleks. Yang pertama, pengangguran. Dengan banyaknya pengangguran, berarti banyak masyarakat yang tidak memiliki penghasilan karena tidak bekerja. Karena tidak bekerja dan tidak memiliki penghasilan, mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Secara otomatis, pengangguran telah menurunkan daya saing dan beli masyarakat, sehingga akan memberikan dampak secara langsung terhadap tingkat pendapatan, nutrisi, dan tingkat pengeluaran rata-rata. Meluasnya pengangguran sebenarnya bukan saja disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan seseorang, tetapi juga disebabkan karena kebijakan pemerintah yang terlalu memprioritaskan ekonomi makro atau pertumbuhan. Kedua, kekerasan. Sesungguhnya, kekerasan yang marak terjadi akhir-akhir ini merupakan efek dari pengangguran. Karena seseorang tidak mampu lagi mencari nafkah melalui jalan yang benar dan halal. Ketika tak ada lagi jaminan bagi seseorang yang bertahan dan menjaga kelangsungan hidupnya, maka jalan pintas pun dilakukan. Misalnya, merampok, menodong,
mencuri, atau menipu dengan cara mengintimidasi orang lain di atas kendaraan umum dengan berpura-pura kalau sanak keluarganya ada yang sakit dan butuh biaya besar untuk operasi. Sehingga dengan mudah ia mendapatkan uang dari memalak. Yang ketiga, yaitu pendidikan. Tingkat putus sekolah yang tinggi merupakan fenomena yang terjadi dewasa ini. Mahalnya biaya pendidikan membuat masyarakat miskin tidak dapat lagi menjangkau dunia sekolah atau pendidikan. Jelas, mereka tak dapat menjangkau dunia pendidikan yang sangat mahal itu, sebab mereka begitu miskin. Untuk makan sekali sehari saja, mereka sudah kesulitan. Tingginya tingkat putus sekolah berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan seseorang. Dengan begitu, akan mengurangi kesempatan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak. Ini akan menyebabkan bertambahnya pengangguran akibat tidak mampu bersaing di era globalisasi yang menuntut keterampilan di segala bidang. Yang keempat, kesehatan. Seperti kita ketahui bahwa biaya pengobatan sekarang sangatlah mahal. Hampir setiap klinik pengobatan, apalagi rumah sakit swasta, yang menerapkan tarif atau ongkos pengobatan yang biayanya melangit, sehingga biayanya tak terjangkau oleh kalangan miskin. Yang kelima, konflik sosial bernuansa SARA. Tanpa bersikap munafik, konflik SARA muncul akibat ketidakpuasan dan kekecewaan atas kondisi miskin yang akut. Hal ini menjadi bukti lain dari kemiskinan yang kita alami. M. Yudi Haryono menyebut, akibat ketiadaan jaminan keadilan dan perlindungan hukum dari negara, soalan ekonomi politik yang objektif disublimasikan ke dalam bentrokan identitas yang subjektif. Terlebih lagi, fenomena bencana alam yang kerap melanda negeri ini yang berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah orang miskin. Kesemuanya menambah deret panjang daftar kemiskinan, dan semuanya terjadi hampir merata di setiap daerah di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Adapun upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan ekonomi, itu yang pertama, dengan meningkatkan kualitas pendidikan dengan memberikan beasiswa terhadap instansi dasar hingga perguruan tinggi. Yang kedua, memperluas lapangan pekerjaan dan meminimalisir jumlah kemiskinan. Yang ketiga, mensosialisasikan program KB atau yang biasanya kita sebut dengan keluarga berencana. 4. Memberi pinjaman melalui bank maupun koperasi. Yang kelima, menghindari KKN dan menegakkan hukum pemberantas korupsi. Jadi dapat kita simpulkan bahwa hubungan antara tingkat kesenjangan pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznets hipotesis. Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi atau berasal dari tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada tingkat awal, yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah hingga sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya menurun. Indikasi yang diberikan oleh Kuznets di atas didasarkan pada riset dengan menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan negara Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat. Kemudian, pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada fenomena Kuznets bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja dengan produktivitas rendah dan tingkat kesenjangan pendapatan rendah ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi dan tingkat kesenjangan menengah.
Dengan adanya kesenjangan antar sektor, maka secara substansial akan menaikkan kesenjangan di antara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor. Kemudian, versi dinamis dari Kuznets hipotesis menyatakan bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun bakal dasawarsa memberikan indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial level of income atau Deininger and Square 1996. Periode pertumbuhan ekonomi yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan yang menurun. Kemudian, reformasi ekonomi yang terjadi pada transisi perekonomian di Eropa Timur dan Asia Tengah atau ECA, Eastern Europe and Central Asia, memberikan kesimpulan nyata atau empirical result yang berbeda. Dengan memperhatikan sampel dari 64 perubahan dalam rata-rata pendapatan dan kesenjangan antara tahun 1984 dan 1994, Ravalion and Sen 1997 menemukan hubungan yang signifikan dan berkorelasi negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan perubahan inequality income per kapita kesenjangan. Hasil riset ini memberikan petunjuk bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan kesenjangan pendapatan daripada memberikan kontribusi atas kenaikan kesenjangan pendapatan. Hal ini memberikan reaksi yang positif terhadap hubungan antara pertumbuhan dengan pemerataan dan secara spesifik memberikan arah yang baik bagi proses reformasi di ECA. Tetapi satu kasus belum cukup untuk digeneralisasikan bagi studi tentang hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan pendapatan. Sekian dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata maupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ekonomi, salam mahasiswa.